hari jadi atau berdirinya Kabupaten Banjarnegara diperingati setiap tanggal 22 Agustus. Namun, mulai tahun 2019 atau masa kepemimpinan Haji Budi Sarwono berubah menjadi tanggal 26 Februari. Hal ini telah ditetapkan oleh Perda Kabupaten Banjarnegara nomor 6 tahun 2019. Perubahan hari jadi dikarenakan setelah dilakukannya penelusuran dan penelitian yang mengungkapkan bahwa peristiwa sejarah pembagian 4 wilayah yang dilakukan oleh Adipati Wargahutama II terjadi pada tanggal 26 Februari 1571. Selanjutnya, bagaimana sih awal berdirinya Kabupaten Banjarnegara? Nah, pada awalnya ada seorang tokoh bernama Kiai Ageng Maliau tertarik dengan keindahan alam di salah satu wilayah Banjarnegara, tepatnya di sebelah selatan Jembatan Selangap atau di sekitar Sungai Merawu. Kemudian, Kiai Ageng Maliau memutuskan untuk mendirikan rumah di sekitar Sungai Merawu. Karena beliau ialah orang yang baik, jujur, tekun, dan disiplin, maka banyak warga yang ikut mendirikan rumah di sekitar rumah beliau, hingga membentuk suatu perkampungan dan terus berkembang menjadi sebuah desa. Dikarenakan telah menjadi desa, namun belum memiliki nama, akhirnya warga berkumpul untuk berdiskusi memberi nama dan pemimpin desa tersebut. Karena desa ini terletak di pesawahan yang berpetak-petak, berunduk dan berpanjar, maka disepakati nama desa tersebut ialah Desa Banjar dengan pemimpin desa Kiai Ageng Maliau. Keramaian dan kemajuan Desa Banjar di bawah kepemimpinan Kiai Ageng Maliau berkembang pesat. Tatkala kedatangan Kanjeng Pangeran Giri Wasiat, Panembahan Giripit, dan Nyai Skati yang sedang mengembara sekaligus menyiarkan agama Islam. Ketiganya merupakan putra dari Sunan Giri. Sejak saat itu, Desa Banjar menjadi pusat pengembangan agama Islam dan membuat desa menjadi lebih maju. Seiring berjalannya waktu dan semakin berkembang pesat, hingga akhirnya membentuk sebuah kadipaten yang diberi nama Kadipaten Banjar Petambakan. Karena wilayah yang semakin luas dan tidak ada yang berani menjadi bupati, akhirnya wilayah ini dibagi menjadi 4 bagian, yang dibagi oleh Adipati Wargahutama II. Bagian yang pertama yaitu daerah Wirasaba yang saat ini menjadi wilayah Purbalingga, kemudian daerah Merden yang saat ini masuk wilayah Banjarnegara, daerah Banjar Petambakan, dan daerah Kejawar yang saat ini menjadi wilayah Banyumas. Daerah pusat kepemimpinan dari masa ke masa di wilayah Banjarnegara tentu saja mengalami perubahan. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang menyebabkan hal tersebut diantaranya adanya perang, mencari tempat yang lebih strategis, aman, nyaman, dan dapat memberikan kesejahteraan untuk rakyat, serta perubahan kepemimpinan. Pada awalnya, pusat pemerintahan berada di Petambakan. Kemudian pindah ke Watulembu yang saat ini bernama Banjarkulon. Berikut ialah gapura masuk ke Kabupaten Lama Banjarkulon. Berikut ialah pendopo atau kantor desa Banjarkulon yang sekarang. Berikut ialah patung lembu yang terbuat dari watu atau batu. Nah, selanjutnya pusat kepemimpinan berpindah ke selatan Sungai Serayu yang bernama Banjarnegara, yang masih menjadi pusat pemerintahan hingga saat ini. Berikut ialah alun-alun Banjarnegara saat ini. Berikut ialah ikon Banjarnegara atau patung Dawet Ayu. Nah, perkembangan daerah Kabupaten Banjarnegara tidak mungkin terjadi apabila tidak ada tokoh yang memimpin. Berikut ialah tokoh-tokoh pemimpin Kabupaten Banjarnegara dari masa ke masa.